Halo, ada berita bola apa hari ini? Hari ini gue nggak sengaja nonton Facebook Reels, ada tayangan eh, perdebatan antara ex ketum PSSI dan Pange atau Pangeran Siahaan tentang dulu pemecatan atau pemberhentian kontrak kerja Sintayong dengan timnas Indonesia. Di dalam perdebatan itu, di dalam sepotong perdebatan itu, bagaimana Pange membela STY bahwa pelatih dan juga pemain itu memiliki atau merupakan elemen yang tidak bisa terpisahkan. Apapun, siapapun pemainnya, sehebat apapun pemainnya, menurut Pange itu memiliki kontribusi besar dari sosok seorang pelatih yang mampu menerapkan strategi yang disukai maupun tidak disukai oleh pemain, dan pemain harus bisa mentransfer energi taktik dari seorang pelatih untuk bisa meraih kemenangan atau poin maksimal dari tiap pertandingan. Dia mencontohkan timnas Argentina saat dilatih Maradona, bagaimana dulu betapa kuatnya timnas Argentina dan pelatihnya adalah sang legenda Diego Armando Maradona, namun tim ini tidak kemana-mana. Kemudian Nurdin Halid membantah semacam membantah atau membela pemecatan STY dari PSSI atau pemecatan PSSI kepada STY, membela bahwa dia punya pengalaman dulu di tahun berapa saya lupa, pokoknya waktu itu timnas masih ada Aji Santoso, ada Kurniawan, bahwa pemain mendatangi beliau yang merangkap manajer timnas Indonesia sekaligus kayaknya ketua umum PSSI. Soal ketua umum PSSI gue nggak tahu apakah benar waktu itu dia sudah menjadi ketua umum, namun soal manajer dia sendiri mengakui dia merangkap jabatan menjadi manajer PSSI. Pemain mendatangi dia sebagai manajer PSSI, mengatakan bahwa tidak cocok dengan strategi dari pelatih yang pada saat itu pelatihnya adalah orang Indonesia juga. Nggak tahu apakah Bambang Nurdiansa ataukah siapa, pokoknya dia orang Indonesia. Pemainnya ada Aji Santoso eranya, ada Kurniawan, ada Bima Sakti pada waktu itu saat mereka sedang bermain di Lebanon, tuan rumahnya. Pemain mengadukan tidak ada kecocokan dengan strategi pelatih. Menurut mereka strategi pelatih itu tidak menyesuaikan karakter gaya bermain dari para pemain, dan Nurdin Halid mengambil keputusan untuk mengistirahatkan sang pelatih, sehingga menurutnya ketika diistirahatkan kemudian pemain atau timnas Indonesia bisa melaju ke babak selanjutnya karena ada faktor happy dari para pemain. Ya, yang jelas dia membela PSSI memberhentikan Sintayong saat kualifikasi round 4 masih berlangsung. Di sini kita tidak berbicara salah atau benar, tapi kita berbicara hak dan keputusan dari seorang manajer atau ketua umum suatu organisasi yang bisa memberhentikan sang pelatih sepak bola. Flashback ke Eropa, saat itu Jose Mourinho menukangi Real Madrid karena Mourinho ini sering ribut dengan para pemain, memaksakan kehendak atau strategi liarnya kepada para pemain, berujung kisruh. Sergio Ramos dan Pepe mendatangi Florentino Perez meminta agar memberhentikan Jose Mourinho. Entah apa yang terjadi, apakah Florentino Perez menekannya ataukah memang Jose Mourinho merasa tidak sudah ingin tantangan baru bersama Chelsea di periode keduanya. Kemudian kontrak selesai.
Nah, balik ke perkataan Nurdin Halid dan pemecatan STY dari PSSI oleh PSSI. Menurut gua ini hak dan wajar-wajar aja seorang pemegang atau penanggung jawab dari tim nasional memberhentikan pelatih atas dasar ada keluhan dari pemain bahwa strategi dari pelatih atau taktik dari pelatih ini tidak sesuai dengan kriteria pemain atau tidak membuat pemain tidak happy dalam bermain. Kita tahu bahwa Sintayong memang bukan pelatih yang hanya mengandalkan satu taktik. Di satu sisi ia bisa mengandalkan permainan menyerang dan penguasaan bola. Di satu sisi dia bisa bertahan total lebih dari Inter Milan saat menghadapi Barcelona di semifinal leg kedua Liga Champions. Sehingga muncul rumor setelah pemecatan STY bahwa pemain, utamanya pemain-pemain upload Eropa, ya walaupun nggak upload amat, mendatangi ketua umum PSSI atau pihak dari PSSI mengadukan bahwa STY tidak cocok lah. Muncul narasi yang menyudutkan STY bahwa ada perpecahan di ruang ganti, sehingga STY memanggil atau mengajak diskusi para pundit sepak bola Indonesia yang belakangan juga diakui oleh Coach Justin tentang sosok pelatih siapa yang tepat untuk menukangi timnas Indonesia jika STY diganti. Sah-sah aja. Itu hak dari ketua umum PSSI untuk bisa mengambil keputusan agar timnas Indonesia bisa memaksimalkan tiap-tiap pertandingan yang akan berlangsung. Namun apakah ini baik dan benar, apakah ini baik atau buruk, itu tergantung dari keputusan yang diambil. Apakah ini keputusan tepat berdasarkan analisa yang maksimal, atau keputusan yang pragmatis karena sebuah tekanan. Erick Thohir dalam hal ini sudah mengklarifikasi bahwa siapa orang yang berani menekannya, artinya tidak ada tekanan. Secara analisa dia sudah melakukan sesuatu hal yang cukup maksimal, mengundang semua pundit sepak bola untuk membicarakan siapa pengganti yang tepat untuk Patrick Kluivert. Bahkan dia membawa isu ini ke Italia untuk membicarakan siapa pelatih yang tepat untuk menukangi timnas Indonesia yang saat ini dipegang oleh orang Belanda. Ya, banyak dikuasai oleh orang Belanda. Dalam mengambil keputusan ini, beliau sudah melakukan analisa. Nah, balik lagi. Alhamdulillah timnas Indonesia sekarang sudah berada di round 4 kualifikasi akan menghadapi Arab Saudi dan Irak. Disinilah keputusan dari Erick Thohir akan diuji. Jika Indonesia bisa lolos Piala Dunia atau minimal lolos ke round 5, round 5, maka keputusan dari Erick Thohir sudah cukup bisa memuaskan publik. Tapi jika gagal, maka Erick Thohir akan menjadi bahan bulian dan Patrick Kluivert akan terus namanya berkumandang #KluivertOut dan #kembalikan STY. Kenapa? Karena secara pertandingan ke pertandingan, pola permainan dari Patrick Kluivert belum bisa memuaskan hati publik sepak bola Indonesia. Dia hanya menang lawan Bahrain dan Cina. Oke, ada yang berbicara bahwa STY belum tentu bisa menang dari Bahrain atau Cina walaupun bermain di GBK. Oke, itu benar. Tapi STY menang 2-0 melawan Arab Saudi. Dan dari permainan Patrick Kluivert belum ada yang istimewa. Terbukti ketika menghadapi Lebanon, Patrick Kluivert dan anak asuhnya tidak mampu membongkar pertahanan Lebanon. Tidak memainkan taktik
1-2 sentuhan kombinasi di depan kotak penalti, tidak memaksimalkan kondisi kemelut di depan gawang. Itu yang waktu itu dilakukan oleh STY dengan Pratama Arhan. Kemudian di melawan Cina, lemparan ke dalam kemelut di depan gawang bisa dimaksimalkan oleh Tom Hai untuk menceploskan bola ke gawang Cina, sehingga ya timnas Indonesia berhasil memperkecil kedudukan menjadi 2-1. Dan itulah pembicaraan kita hari ini, membahas hak dan hasil dari keputusan. Oke, sekian, dan jangan lupa subscribe dan like dan juga share tayangan di channel Kandra Ayah Bunda. Anjay.